melanjutkan ngaji kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih berkaitan dengan hukum-hukum seputar ibadah kurban, dan juga masih ada kaitannya dengan bagaimana tata caranya kita membagikan daging kurban ini kepada orang lain di sekitar kita. Setelah kita bahas pada video sebelumnya, kalau kurbannya ini adalah kurban sunnah, maka itu boleh diberikan kepada orang fakir, boleh juga diberikan kepada orang kaya, dengan catatan orang kaya dan orang fakir atau miskin tadi itu masih dalam agama Islam. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya kita memberikan daging kurban tersebut, kurban sunnah maksud saya, kepada orang-orang tetangga-tetangga kita yang mereka ini adalah orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Bolehkah kita memberikan daging kurban ini kepada mereka, tetangga-tetangga yang non-muslim? Atau kita setelah kita hadiahkan kepada orang fakir, lalu orang fakir ini memberikannya kepada orang non-muslim tadi itu, boleh atau tidak? Diterangkan di dalam kitab Al-Baijuri, beliau Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri menyatakan, wa kharaja biqaidil muslimin ghairuhum, keluar dari kategori orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang non-muslim, orang yang tidak beragama Islam, orang-orang kafir. Fala yajuzu, maka tidak boleh i'ta'uhum minha syai'an, memberikan daging kurban ini kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir, syai'an, sedikit pun. Kita tidak diperkenankan memberikan daging kurban ini kepada tetangga-tetangga kita atau mungkin orang sekeliling kita yang beragama di luar Islam. Kama nassa alaihi fil Buwaiti, sebagaimana keputusan ini adalah nas asli dari Imam Syafi'i yang tersebutkan di dalam kitabnya Imam Al-Buwaiti, yaitu beliau adalah murid dari Imam Syafi'i. Kemudian keterangan lanjutannya, mungkin kita itu pernah mendengar ada suatu keterangan yang menyatakan boleh daging kurban ini diberikan kepada orang-orang non-muslim. Bagaimana? Penjelasan itu juga disinggung dalam kitab Al-Juri. Beliau menyatakan, wa waqa'a fil majmu' jawazu it'ami fuqara'i ahli dhimmah min udhiyati tatawwu' dunal wajibah. Ada keterangan di dalam kitab Al-Majmu'-nya Imam An-Nawawi bahwa boleh memberikan makan kepada orang-orang kafir dhimmi, ya, dari kurban-kurban yang sunnah, bukan kurban-kurban yang wajib. Keterangannya ada di dalam kitab Al-Majmu', yang mana Syekh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'-nya menggunakan bahasa seperti ini, wa muqtadul madhab al-jawaz. Secara tuntutan kaidah madhab harusnya adalah boleh. Bukan merupakan hal yang asing bahwa ibarat atau redaksi kitab yang dengan pernyataan seperti tadi saya sampaikan, muqtadul madhab al-jawaz, ini adalah merupakan sighat tamrad, bahasa yang menunjukkan qaul ini adalah qaul yang lemah, pendapat-pendapat yang lemah, dan itu muncul dari lisannya Imam An-Nawawi. Dan karena ini adalah merupakan pendapat yang lemah atau bahsu atau pembahasan pribadi dari Imam Nawawi sendiri, maka kita perlu merujuk bagaimana keterangan para ulama-ulama setelah Imam Nawawi. Apakah ulama-ulama setelah Imam Nawawi ini memperbolehkannya atau tidak menyetujui keputusan yang ada di dalam bahsunya Imam Nawawi sendiri. Dan ternyata real kenyataannya adalah falhaq annahu la yajuzu it'amu dhimmiyin minal udhiyati mutlaqan la tasadduqan wala ihdaan. Maka pendapat yang benar adalah tidak diperkenankan memberikan makan kepada orang-orang kafir dhimmi dari daging-daging kurban mutlaqan, secara mutlak. Maksudnya secara mutlak adalah la tasadduqan wala ihdaan. Sedekah tidak boleh, memberikan hadiah juga tidak boleh. Karena dagingnya ini adalah daging ibadah kurban. Kalau kurban sunnah saja tidak boleh, maka apalagi kalau kurbannya itu adalah kurban yang wajib, maka menjadi semakin tidak boleh lagi. Kurban sunnah saja tidak boleh, apalagi kurban wajib. Memberikan makan kepada orang-orang non-muslim di antara warga sekitar kita, maka ini disepakati oleh para ulama setelah Imam Nawawi adalah tidak boleh. Sehingga keputusan yang muncul dari Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' beliau yang tadi bahasa redaksinya adalah muqtadul madhab al-jawaz, ini merupakan redaksi kitab yang lemah dan tidak bisa dipakai untuk kita sebagai umat Islam. Demikian mungkin kiranya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin.